Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya sekarang sedang berada di Bambu Kuning, Bojonggede. Ini tepatnya Pemda sih, Pemda Cibinong. Pemda Cibinong masuk, mentok sampai di Bambu Kuning. Dan di sini saya ngeliat bis Budiman. Tujuannya Karangpucung, keberangkatan dari Depok. Dari Bambu Kuning sini sih, cuma nanti dia mampir terminal Jatijajar Depok, terus menuju ke Karangpucung. Saya lihat kayaknya menarik nih kalau bakalan saya coba tripnya, karena udah lama juga nggak main ke jalur Bandung. Jadi kayaknya saya mau nyoba armada ini nih. Ini armadanya terparkir di sini. Cuma nanti saya akan mesen tiketnya itu dari terminal Jatijajar Depok. Saya kontak agennya, kebetulan kan saya punya kontaknya. Saya mau tanya dulu kalau misalnya masih ada bangku depan yang paling depan lah pokoknya. Paling depan ada yang kosong, saya akan pesan dan nanti malam kita akan berangkat menuju ke Karangpucung dengan armada ini. Jadi sekarang kita pulang dulu. Nih mumpung masih diparkir di sini. Berangkatnya kayaknya nanti malam deh, sekitar jam 9 malam kalau dari terminal Jatijajar Depok. Jadinya masih banyak waktu, masih bisa pulang dulu, bersih-bersih, mandi baru berangkat. Oke. Sekarang kita pulang. Gara-gara ngeliat begini doang, guys, tertarik. Karena apa? Karena dia single glass lewat jalur Bandung. Wah. Udah nggak bisa dibayangin dah serunya gimana. Jadi udahlah, langsung aja. Yuk, sekarang kita siap-siap mandi, pulang. Setelah itu beres-beres kalian tanya tiketnya ada apa enggak. Kalau kan nanti kita mampir ke agen terminal Jatijajar Depok. Oke, kita langsung pulang ke rumah, tapi nanti mampir ke terminal Jatijajar dulu lah. Kita amanin tiket. Mudah-mudahan sih masih ada seat depan nih biar bisa berangkat. Karena kalau belakang mager banget, nggak bisa ngeliat apa-apa. Langsung kita ciao. Saya habis pulang main, melihat Budiman itu kok tertarik. Ya udahlah, langsung kita coba aja nanti. Ya, nomor 2 di situ bener. Kita langsung amanin seatnya. Bernama siapa? Ipul. Ipul aja. IPUL. Nomor kontak handphone ya? Iya. 0858. Wah, langsung dicetak. Berapa? 170 ya? 17. Sekarang aja. Sekarang aja. Nah, bentar lihat dulu. Ya? Lagi juga kalau bisa apa-apa bayar. Ah, enakan sekarang lah biar aman lah. 170 harga tiketnya. Nomor kursi 2. Oke, kita langsung ke terminal aja. Ini keberangkatan saya paling malam nih. Selama naik bis dari terminal Jatijajar, kita masuk ke dalam dulu. Halo, ini dia pengurusnya. Gimana Mas? Di depan aman kan ya? Iya, Aman, nomor 2, alhamdulillah. Dan mobilnya bener yang tadi itu ya? Iya, yang tadi Bang, buat nanti abang pulang ke Karangpucung jam 4.00. Alhamdulillah pas. Belum nyampe kan ya sekarang ya? Belum nyampe mobilnya. Berangkat jam berapa sih dari sini? Sini 21.00. Jam 9 malam keberangkatan. Kalau dari Karangpucungnya? Dari Karangpucung berangkat subuh sore. Oh, setengah 7 sore. 18.30. 18.30, oke deh. Makasih, saya mau ke dalam dulu, lihat-lihat dulu. Siap dilanjut. Thank you. Oke, dan sekarang saya sudah berada di terminal Jatijajar. Tadi tuh setelah dari kita ngelihat bisnya di Bambu Kuning Pemda, terus saya langsung mampir ke sini ke loket sebentar untuk pastikan tiketnya masih ada atau enggak, dan ternyata masih aman, dapat seat depan nomor 2. Dan terus setelah itu saya langsung pulang ke rumah, mandi, dan sekarang saya sudah kembali lagi di terminal Jatijajar dan ternyata masih belum datang unitnya karena keberangkatan dari Bambu Kuning Pemda itu jam 19.45, jam 8 kurang, sedangkan dari terminal Jatijajar ini berangkatnya nanti jam 9 malam. Jadi keberangkatan paling akhir kayaknya bareng sama Pangandarannya deh. Budiman Pangandaran juga ada yang berangkatnya itu jam 9 malam. Jadi kayaknya ada 2 unit keberangkatan Budiman dari terminal Jatijajar Depok itu di jam 9 malam. Jadi ya udah, kita menunggu di sini. Jadi sedikit info, dulunya tuh armada ini sempat ada, memang ada sih sebenarnya Budiman Depok Karangpucung itu waktu masih zamannya terminalnya di samping ITC Depok. Setelah itu, setelah pindah terminal sempat masih ada, dan ternyata mungkin entah itu penumpangnya sepi atau pas pandemi ya, ditiadakan tuh, sempat nggak ada lagi rute Karangpucung Depok. Dan belum lama ini dibuka lagi guys, Karangpucung Depok, tapi dengan tujuan start awalnya itu di Bambu Kuning Pemda Bogor. Jadi start dari Bambu Kuning dia ke terminal Jatijajar. Setelah dari terminal Jatijajar itu mungkin nanti langsung mampir agen yang ada di Cibinong. Setelah itu langsung berangkat menuju ke Karangpucung. Tepatnya itu lewat Tasik,
Ciamis, Banjar. Jadi ada hampiran banyak juga. Dan sekarang kita masih menunggu armadanya datang sambil kita lihat situasi di Terminal Jatijajar pada malam hari. Jadi bagaimana keseluruhan perjalanannya, ikutin terus video saya. Nah ini loketnya guys, dia ada di sini. Di sebelahnya MGI sama Luragung Group. Tiketnya sudah saya pesan. Ini dia bentuk tiketnya, sudah lunas ya. Namanya Ipul, nomor kursinya 2, harganya 170. Jadi untuk tujuan Karangpucung dari Depok itu harganya 170.000. Teman-teman udah pernah naik dari Depok ke Karangpucung yang dulu-dulu, coba sebutin deh berapa tiketnya, tulis di kolom komentar ya. Untuk yang sekarang ini 170 karena kelasnya eksekutif legroom, ada toilet sih infonya, tapi kita lihat nanti seperti apa kelasnya. Loketnya di sini dan masih sepi, sudah sepi, yang lainnya sudah pada pulang, tinggal MGI aja nih, tinggal Budiman aja nih. Sama di sini juga Sumber Alam juga udah pulang nih Pak Herinya nih. Loketnya sebelah Sinar Jaya. Jadi sudah sepi guys. Damri harusnya ada jam 8 deh kayak nggak salah, tahu nanti ada kayaknya nih. Tapi udah nggak ada orang di loket. Semua loket di sini orang-orangnya sudah pada pulang. Tinggal yang Budiman. Sekarang kita langsung menuju ke jalur keberangkatannya, ada di sana. Jadi jalan dari loket lewat sini guys. Tuh, ruang tunggunya sepi. Tapi tenang, kalau di Terminal Jatijajar itu aman, walaupun sepi kayak gini, nggak akan ada calo, nggak akan ada preman. Karena di sini 24 jam dijagain oleh security. Ada di sini nih. Pos biasanya dia lagi pada di depan, di luar sana. Jadi kalau di Terminal Jatijajar itu bersih, nggak ada calo di jalan. Tapi masih ada beberapa penumpang yang nunggu sih. Kayaknya sih penumpang Budiman semua nih, sama Damri mungkin. Kalau memang Damrinya belum berangkat, berarti sama penumpang Damri. Sini ada Setianegara Sindang Laut, Nur Febri. Nah ini Setianegara Sindang Laut, Pasar Rebo Kampung Rambutan Depok. Tujuannya itu Cirebon, Kuningan. Dan ini ada yang baru masuk nih, Budiman juga, cuman bukan yang ini unitnya. Ini yang tujuan Pangandaran. Ternyata ini keberangkatannya itu jam 8:30 malam. Jadi setelah keberangkatan ini baru yang tujuan Karangpucung yang akan saya naikin. Ini juga termasuk rute jauh juga nih sampai ke Pangandaran. Langsung diserbu sama penumpang, kayaknya banyak juga karena ini mau menjelang Idul Adha, 2 hari lagi mau Idul Adha. Jadi sudah mulai banyak penumpang yang mudik. Mungkin besok sih puncak-puncaknya tuh, pas hari Kamis ini. Saya keberangkatan di hari Rabu, sedangkan Idul Adhanya di hari Jumat. Mungkin di saat video ini tayang sudah lewat dari Idul Adha ya. Jadi ini 2 hari menjelang Idul Adha guys, keberangkatan saya hari ini. Dan langsung diserbu sama penumpang, itu banyak yang pada naik. Sekarang sistemnya juga sudah online, jadi nggak rebutan di dalam. Bisa pesan ke loket ataupun bisa melalui aplikasi Budiman Mobile. Dia ada aplikasinya, tinggal masukin tujuan, keberangkatan, dan pembayaran juga bisa transfer. Jadi sudah gampang sekarang untuk pemesanan tiket, nggak harus datang ke loket. Cuman kalau saya tadi tetap datang ke loket karena mau memastikan armadanya benar gak itu yang berangkat. Oke, kita masih menunggu yang Karangpucungnya. Ini baru ada Budiman, Depok, Pangandaran. Dan ini dia unitnya guys, datang. Yang ini kan ya? Oke. Belum jalan kan? Ntar aja dulu lah. Oke, jadi ini dia unit yang akan saya naikin dan akan mengantarkan saya sampai ke Karangpucung. Start awal dari Terminal Jatijajar. Ini rute pertamanya itu dari Bojonggede, Bambu Kuning, terus ke Terminal Jatijajar. Setelah itu ke Ciriung, kayaknya ada Cibinong Ciriung itu. Setelah itu langsung bablas menuju ke Karangpucung. Nanti ke Ciamis juga, jadi kayak yang mau turun di Ciamis, Banjar, Tasik itu juga bisa naik mobil ini. Berarti ini masuk Tasik nih, tapi kita lihat nanti deh masuk full Budiman Tasik apa enggak. Unitnya Grace Mercedes-Benz dengan kode lambung itu 3E122. Ini Mercy 1525 tahun 1626. Nanti kita lihat dari setirnya. Kalau dari luar nggak kelihatan, nggak keciri karena pakai well dop gini ya. Dan yang saya senengin tuh armadanya tuh dia single glass,
spionnya spion tanduk gagah banget kayak gini. Jadi pandangan kita melihat jalan itu luas walaupun terhalang oleh stiker nih kayaknya nih, ada beberapa stiker yang terlalu numpuk di kaca depan, tapi masih kelihatan luas lah. Oke, kita intip belakangnya. Untuk belakangnya seperti ini. Ini Jetbus 3 rombakan nih guys, atau emang bikinan, tapi rombakan deh ini kayaknya. Kalau yang bikinan pasti double glass. Lampu belakangnya JB3. Dan ini ada Nur Febri juga berangkat nih. Setia Negara via Sindang Laut, pakai body, pakai bisnya malah bukan body lagi, bekas Murni Jaya. Liverinya masih seperti itu, belum diganti. Oke, kita lihat lagi, kita kembali lagi ke sini. Tampilan belakangnya 3E122 seperti ini. Cuman belakangnya stiker itu cuman hanya tulisan Budiman Mobile full aplikasi, nggak trayek ya, nggak tahu kenapa. Padahal bagusnya ya tetap trayeknya sih, Karangpucung Depok, terus bawahnya Budiman Mobile full aplikasi bisa. Jadi kalau gini nggak ketahuan nih tujuannya mana kalau parkir di rumah makan. Jadi harus pintar-pintar ngingetin nomor kode bodinya. Atau depan sih, kalau depannya sih masih kelihatan. Dan ini seatnya dua-dua, ada leg rest, ada bantal, dan ada area smoking di belakang sana, dan ada toilet juga. Jadi kelasnya super eksekutif. Untuk kelas Budiman seat 22 leg rest itu ada toilet, itu disebutnya super eksekutif. Mantep lah. Kalau yang eksekutifnya dia nggak ada leg rest, perbedaannya di situ aja sih. Kalau ini ada leg restnya, dan di dalam juga udah ada penumpangnya. Totalnya ada 32 seat. Itu sudah termasuk di smoking area di belakang. Oke, kita nunggu jam keberangkatannya aja nih. Untuk tampilan depannya seperti ini tuh. Tulisannya numpuk-numpuk gini jadinya. Padahal kalau dibacaan Budiman Mobilnya dia langsung ditulis Karangpucung Depok, Bojonggede Bambu Kuning, itu lebih cakep malah. Bawahnya sedikit full aplikasi. Sama Budiman Mobil, tulisan itu malah lebih cocok kayaknya ya guys ya. Coba nih, nggak apa-apa lah, mungkin emang modelnya sekarang seperti itu. Contohnya kayak Pangandaran Depoknya tuh, itu malah cakep. Tulisannya seperti itu, jadi nggak terlalu berantakan banget di kaca, nggak banyak banget tulisan. Kita nunggu armadanya berangkat baru kita naik aja lah, karena di dalam sudah banyak penumpangnya. Karena menjelang libur Idul Adha ya, jadi udah rame, udah banyak peminatnya. Ya syukur-syukur nanti di jalan lancar lah, nggak macet. Karena yang horornya jalur selatan itu macetnya. Kalau udah macet, wow, bahaya. Kita lihat ke dalam yuk. Oke, dan ini guys, karena di depan sudah banyak orang, jadinya kita ngeliatnya sedikit aja. Lihat sini dulu deh, area smoking. Karena yang saya cari tuh nanti itu ya di sini. Tuh. Oke, untuk konfigurasi seatnya dua-dua ya, seperti yang teman-teman lihat. Seat dua-dua, dia ada bantalnya, semua kebagian, yang bagian pinggir sama tengah, semua kebagian bantal. Dan ini reclining seat. Ada armrestnya juga untuk penyangga tangan, dan ada leg restnya seperti itu. Dan pastinya dia sudah ada USB portnya harusnya nih di atas seatnya. Cuman bener ada ding, di setiap seatnya di bagian lower AC-nya dia ada USB port untuk mencharger handphone. Jadi aman. Tidak takut kan toiletnya. Kita lihat yuk toiletnya seperti apa. Seperti ini guys tuh. Tapi nanti digunakannya saat bus berjalan ya. Untuk tampilan toiletnya seperti ini. Sama seperti bis-bis yang lainnya, ada cermin, wastafel, ada klosetnya juga. Dan ini sudah kuncinya pakai ginian kan. Dan model seatnya ini di area smoking aja seatnya seperti ini, cakep banget. Kayaknya masuk hitungan juga deh sampai sini deh. Dijual juga karena ini pakai leg rest juga tuh. Model leg restnya seperti ini. Dan ini joknya malah saya bilang lebih lebar dari yang di belakang. Dari yang di depan sana tuh. Dan ini juga di sini lega sih. Bisa selonjoran. Ini ada penampungan air nih, air tambahan untuk di toilet. Jelas dia area smoking. Dilarang merokok dalam ruangan lah. Kok bingung? Oh mungkin di dalam ruangan sana kali ya, karena area smokingnya itu di sini. Dilarang merokok di dalam ruangan di sana. Jadi kalau ngerokok di sini, bener-bener. Karena tulisannya madepnya ke dalam sini, nggak dari luar sana. Karena kalau dari luar berarti emang nggak boleh buat ngerokok. Tapi gunanya sket ini sih ya emang untuk area smoking sih. Seperti itulah.
Nanti saya duduknya di depan belakang. Ini USB portnya dia sudah dimodif, ada di tengah speaker. Jadi ada lover AC, lampu baja, sama USB port. Jadi itu di setiap seatnya ada, semua lengkap. Di bagian setiap lover AC semua ada USB portnya. Jadi lumayan lah, bisa sambil ngecas dalam perjalanan. Dan nanti juga saya bakal nyoba duduk di sini nanti nih. Jadi sekarang saya sudah berada di dalam ini, tinggal nunggu jam keberangkatannya aja. Setelah itu nanti bisnya akan berangkat dari Terminal Jatijajar menuju ke Cibinong, Ciriung. Kayaknya sih agen terakhir itu agen Ciriung. Setelah itu langsung masuk tol Citerep, terus langsung tol Cimanggis lewat tol yang baru yang tembusannya langsung ke Cibitung. Setelah itu Cikampek, Cipularang, keluar Cileunyi, dan lewat jalur Nagrek, jalur seperti biasanya Budiman sampai ke Karangpucung. Jadi ini perjalanan baru mau dimulai guys, dan saya tuh udah lama banget nggak lewat jalur sana ya. Jadi pas banget lah di saat ada hadir kembali Budiman yang Karangpucung. Di saat itu juga saya mencoba armada Budiman yang terbarunya dengan single glassnya. Jadi ikutin terus videonya, ini baru perjalanan awal. Nanti kita lihat estimasi sampai di Karangpucung jam berapa, dan nanti kita akan istirahat di rumah makan mana. Soalnya biasanya Budiman nih beda trayek, beda-beda rumah makannya, nggak satu tujuan, nggak satu rumah makan itu untuk Budiman semua, enggak. Jadi kita lihat nanti dia istirahat makannya di mana. Oke, ikutin terus video saya. Kita balik lagi ke depan. Seat saya nah itu ada di depan, di paling pertama itu baru. Cimanggis. Cimanggis Cibitung.
baru coy, tahun 2020. Di mana? 57 atau 82? Setelah Purbalunyi, setelah gerbang tol Kaliurip kan. Biasanya kalau Budiman di sana kan? Kayaknya. Bukan. Ah. Iya, Agra. Lagi penuh lagi, nggak ada mobil pengganti tuh. Ini kan lagi ramean kan? Tuh. Kita Pekalongan. Oh, bukan Agra Mas, Persada. Merah, Persada ding. Terus perbaikan juga, pantas makanya macet. Maksain mobil boxnya. Kita istirahat dulu sebentar di rest area KM 72. Adatnya Budiman nih, kalau masuk rest area KM 72 biasanya pada minggir semua, pada istirahat dulu tuh. Kayak Budiman yang lain juga sama. Nanti lanjut jalan lagi, setelah itu istirahat lagi di daerah Limbangan biasanya. Cuma kita lihat nanti. Sekarang kita ngopi-ngopi dulu bentar, beli air minum atau ke toilet. Banyak penumpang yang turun juga. Dan ini dia. Ini Budiman yang saya naikin, yang 3E122, depannya juga banyak Budiman juga, cuman nggak tahu tujuannya kemana. Kayaknya Tasik sama Banjar deh itu. Trayeknya di depannya soalnya, saya belum lihat ke depan. Karena ini hari ini full seat sampai ke atas pada duduk di
balkon tuh. Kalau bis-bis malam biasanya buat tidur driver, di situ diisi penumpang, sama di depan tadi ada satu juga di samping supir. Jadinya benar-benar penuh. Ini H-2 Idul Adha, jadi sudah mulai ada lonjakan penumpang, dan besok sih puncaknya nih kalau untuk tujuan Budiman, Tasik, Banjar, Karangpucung, malam takbirnya ramenya guys. Ngopi-ngopi dulu, kita cari toilet juga deh. Oke. Kita masih nunggu jam berangkat, dan kita dapat teman baru guys. Halo, belum kenalan, namanya siapa? Rizky. Oh, ini tuh mau balik ke Banjar ya? Wah, enak punya kampung. Saya nggak punya kampung, jadinya jalan-jalan doang. Oke, salam kenal lah ya. Ini sebelah saya guys, duduk ya guys, naiknya sama ini juga Budiman yang ke Karangpucung, cuman turunnya di Banjar. Kalau saya nanti turun di Karangpucung. Jadi kita masih istirahat, masih minum-minum teh dulu. Nanti lanjut lagi. Dan ini belum istirahat di rumah makan ya, masih di pom bensin KM 72. Jadi kita persiapan berangkat lagi. Cukup ngerokok 2 batang. Nih batang kedua belum habis malah saya ini. Gak apa-apa lah, karena perjalanannya masih panjang, masih jauh. Jadi kita caw lagi. Sini ya. Oke, tiba di rest area mana nih? Tempat rest area Budiman. Saya juga baru pertama kali ke sini. Ini kayaknya baru. Waktu itu sering naik Budiman tuh nggak pernah berhenti di sini. Dan ini baru kayaknya milik Budiman ya. Jadi istirahat dulu guys. Dan ini ada banyak juga nih, ada yang dari Tangerang Ciledug, ada yang dari Cikarang. Ini tujuannya ke Tasik.
Di sini juga ada, cuman nggak tahu nih yang kemana nih. Dan di sini tempat makannya, cuman ini nggak ada servis makan ya. Berarti kalau mau makan bayar sendiri. Oke, ini saya coba makan di sini dengan bayar langsung ya. Saya milih nasi ikan mas pesmol apa nih, sama tempe orek sama teh. Harganya 25.000. Recommended gak nih? Kalau saya, menurut saya sih oke sih, murah. Secara ikan mas guys. Kita makan dulu. Oke, jadi kayaknya ini rumah makannya baru karena trial saya naik Budiman tuh belum ada rumah makan yang ini nih. Biasanya Pananjung atau yang lainnya. Cuman untuk kali ini kita berhenti di sini, dan ini mungkin belum lama ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih rumah makan ini mulai diaktifkan kapan. Sepertinya ini milik Budimannya sendiri nih. Jadi banyak bis-bis Budiman juga yang masuk sini, dan mungkin masih ada yang di Pananjung juga. Ya, biasanya yang dari Kampung Rambutan servis makannya istirahatnya, enggak servis makan dan istirahatnya di Pananjung. Sekarang kita masih nunggu keberangkatan lagi, perjalanan masih lumayan jauh untuk sampai di Karangpucung. Tasik aja kita belum lewat guys. Cuman ada beberapa Budiman aja. Mungkin nanti ada yang datang lagi. Tempatnya lumayan luas di sini. Bisa muat banyak juga sih, cuman parkirnya nggak bisa rapi kalau sini. Sistemnya kayak begini nih, ngantri-ngantri gini. Dan itu Budiman Pangandaran Depok. Tapi keberangkatan dari Depok tujuan Pangandaran, berangkat lanjutin perjalanan. Selisihnya tadi juga setengah jam dari Terminal Jati Jajar ya. Dia berangkat duluan setengah 9, dan bis yang saya naikin ini jam 9 berangkat dari Terminal Jati Jajar. Jadinya ya sampai rumah makan pun sama. Mungkin selisih setengah jam juga kita sampai, dia berangkat. Ini berangkat juga guys. Lupa ini tadi tujuan mana ya. Oke, dan ternyata bis kita juga persiapan berangkat lanjutin perjalanan lagi. Langsung gas, untung udah selesai makan. Tuh udah diklaksonin.
Oke, kita tiba di pom bensin area Gentong, daerah Gentong. Dan ini di sini bisnya ngisi solar sama krunya setoran dulu katanya. Jadi berhentinya agak lama, sekitar 30 menitan, makanya penumpang dipersilakan turun buat yang mau ke toilet atau mau ngerokok dulu. Cuman ngerokoknya di depan, nggak di pom bensin, bahaya. Nih, kita masih berada di daerah Gentong. Karangpucung masih lumayan jauh dari sini. Yalah, kita ngeres dulu. Prima Jasa. Ini apa nih? Merdeka. Ini Pacitan Bandung. Keberangkatan dari Pacitan, tujuan Bandung kayaknya nih. Tinggal sedikit lagi perjalanan dia sampai di Bandung. Start dari Pacitan, nggak tahu siang kayaknya. Dan ini kita masih nunggu bis yang saya naikin, masih setoran guys. Nyolar sih udah selesai nih, tinggal nunggu krunya lagi setoran. Ya udah diklaksonin, udah dipanggil. Kita lanjutin perjalanan lagi. Berhenti dia. Nurunin. Niyang. Tadi bantuan Yang tadi, yang kuning itu ya. Oh, yang pul. Ke belakang loh. Coba 5 ya. Banyak Pak. Gitu.
Oh itu apa yang adik ya. Makasih ya. Selamat datang. Ayo Mas. Ya. Ngecek. Enggak Purwokerto, Pak. Ya nanti Pak. Oke. Alhamdulillah finish di terminal Karangpucung. Ini ternyata terminalnya baru loh. Waktu itu terminalnya masih yang di sana. Cuman sekarang sudah diperbaruin. Dan ternyata cakep di sini sih. Kaget saya, ternyata terminalnya baru lagi sekarang. Ini ada Karangpucung Bandung nih. Bisnya langsung balik ke Pul Karangpucung karena ini udah kesiangan katanya. Biasanya sampai itu jam 4 atau jam 5. Cuman ini sudah siang baru sampai. Masih ada yang datang nih. Ini yang keberangkatan menuju Jakarta nih. Dari Sidareja mampir Karangpucung nanti langsung cus ke Jakarta. Dan bisnya belum langsung balik ke Karangpucung, krunya sarapan dulu kayaknya. Nanti baru setelah itu masuk garasi di Karangpucung. Oh ini malah langsung mau jalan nih. Dimajuin lagi. Jadi videonya saya sampai di sini ya. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari paling akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.